Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan praktik pemrograman web 2 kita. Seperti biasa kita menyalakan terlebih dahulu SAM, Apache dan MySQL. Setelah sudah, kita langsung menuju ke aplikasi kita. Di kesempatan kali ini kita akan menambahkan tambah data. Jadi di bagian data calon penerima beasiswa kita akan menambahkan tambah data. Kenapa kok di sini dikasih ruang, Pak? Karena nanti di sini kita akan tambahkan dua tombol, edit dan delete. Tapi hari ini tidak kita tambahkan terlebih dahulu. Nanti saat kita mulai melakukan perkuliahan tatap muka baru nanti akan kita jelaskan lebih detail, karena semakin kesini codingannya semakin banyak dan semakin detail. Baik, saya contohkan terlebih dahulu bagaimana nanti ketika kita mengklik tambah data, kemudian apa yang terjadi. Saat ini kita ada di file index.php. Nah, di bagian ini kita ingin agar ketika ada calon penerima beasiswa yang lainnya, kita bisa langsung menambahkan datanya tanpa harus menuju ke localhost ini, seperti itu. Agar user lebih mudah melakukan penambahan data, maka kita buatkan button atau tombol tambah data di halaman aplikasinya. Kalau kita klik tambah data, maka kita akan didirect ke file tambah data.php. Ini nanti kita buat ini. Nah, isinya seperti ini. Misalnya kita mengisikan peserta yang lainnya, program TO, IPK-nya misalnya 4, penghasilan 1 juta, juara misalnya kosong aja, kita submit. Nah, ini nanti akan masuk ke sini. Nah, nanti langsung diurutkan berdasarkan nama nih, Aziz TO 4, prestasi tidak ada, kayak gitu. Nanti akan kita tambahi edit sama delete, jadi kita tidak harus mendelete di localhost php-my-admin, tapi bisa delete juga di sini, gitu ya. Oke. Langkah yang pertama, kita nanti akan menambahkan tombol tambah data dulu di index.php. Sekarang kita ke Visual Studio Code. Kita ke index.php. Nah, ini di sini kita menambahkan tambah data di bagian bawah prestasi. Nah, ini nama prodi IPK penghasilan prestasi. Kalian tambahkan seperti ini. Ahref ini berarti mengarah ke tambah data.php. Nanti kita bikin. Sementara belum dibikin, kalau diklik nanti akan error, tapi tidak apa-apa. Ini dibikin dulu tambah data.php. Button type-nya button, kelasnya ikuti ini aja. Kompas ini bisa memilih ini dari mana? Ini bisa diambil dari master kita, localhost master. Dari master sini. Nah, caranya tinggal kita pilih saja. Di sini yang kita butuhkan apa? Misalnya UI element, kita butuh button. Nah, di sini ada berbagai macam tipe button di sini. Tinggal kita nanti lihat ini ada di mana sih? Ada di master page UI button.html. Maka kita kejar ke sana. Codingan ini apa? Codingan ini apa? Seperti itu. Nanti ada semua di sana. Nah, saya menggunakan coding biasa primary ini. Ini kelasnya primary, makanya di sini di coding sini tertulisnya BTN primary. Kalau pengen yang beda lagi gimana, Pak? Bisa. Ini kan yang primary ditambah BTN strip LG, nanti jadinya lebih besar. Kalau SM lebih kecil, seperti itu. Nanti kalian coba-coba sendiri. Warnanya pun tidak harus warna biru ya, bisa warna-warna yang lainnya. Hanya saja biru ini netral karena dia mengikuti temanya si aplikasi. Kalau menunjukkan keberhasilan biasanya warnanya hijau. Kalau menunjukkan ada kesalahan warnanya merah. Kalau menunjukkan adanya peringatan warnanya kuning. Seperti itu. Ini warna-warna yang diketahui umum yang memiliki makna-makna tadi. Sukses, hati-hati, kemudian bahaya, seperti itu. Nanti misalnya kalau kita membuat delete, maka biasanya warnanya merah itu, karena kalau menghapus data itu kan sebenarnya bahaya. Nanti harus ada verification lagi, apakah benar data ini mau dihapus, karena kadang mungkin kepencet atau seperti apa, itu nanti warnanya merah.
Kemudian nanti untuk edit nanti bisa menggunakan warna kuning atau warna seperti ini, putih seperti ini, gitu ya. Nah, akhirnya saya tadi mengambil dari sini, kemudian saya masukkan ke sini. Ahref ini nanti akan bertugas untuk mendirect atau melanjutkan page-nya ke tambah data.php. Nah, ini seperti ini. Oke, penambah di sini cuman ini saja. Hanya satu ini di index.php. Ini ya. Ketika diklik, nanti kita akan terdirect ke tambah data.php sesuai dengan coding kita ini, tambah data.php. Nah, tambah data.php kalian membuat ini. Jadi bikinnya seperti apa, Pak? Bikinnya nanti seperti index.php, cuma di dalam tampilan utamanya, mainnya kalian hapus, kemudian isi yang baru. Nah, kita lihatkan di tambah data. Nah, tambah data seperti ini. Ini aslinya filenya index.php, cuma di bagian tengah kita hapus di main content, section class content, div class card ini sampai sini, kemudian sampai ke bawah. Dari sini saya tambahkan form. Form ini lihatnya di mana, Pak? Form ini lihatnya di master juga. Ini kita lihat di sini ada form. Nah, ini general element. Ini mengambil yang quick example ini, yang paling mudah. Nah, ini diambilnya di mana, Pak? Diambilnya di master page forms general HTML. Ini di mana sih, Pak? Kita coba masuk ya. Master page forms general HTML. Kita buka htdoc kita ke master. Jadi master, kemudian mintanya page, kemudian ke form, kemudian general HTML ini. Nah, general HTML yang diambil ini form sampai tutupnya form di mana? Di sini. Garing form, berarti ini kita copy, kemudian kita masukkan ke tambah data ke sini. Oke ya, sampai sini. Kemudian di bagian form tadi itu tidak ada actionnya, Kita tambahkan ada satu file lagi, kita tambahkan form action proses tambah data. Proses tambah data ini adalah file yang bertugas untuk menghubungkan antara tampilan kita dengan localhost atau storage penyimpanannya. Jadi ketika kita sudah selesai menginput data, kita klik submit, maka akan diteruskan ke proses tambah data ke file ini, kemudian file ini yang akan meneruskan masuk ke dalam localhost. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam localhost, gitu ya. Kemudian di bawahnya ini seperti biasa, kita menambahkan nama lengkap, program studi sesuai dengan localhost kita. Oke, di sini ada yang penting. Kita perlu menambahkan name di sini, name atau nama. Di sini name ya, name prodi. Ini yang paling penting karena ini yang akan diketahui oleh proses tambah data. Kalau ini kita salah, nanti proses tambah data tidak bisa menangkap informasi kita. Itu yang penting pertama, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, metode yang kita gunakan post. Ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama post, yang kedua get. Bedanya post dengan get, post lebih secure atau lebih aman karena informasi yang kita kirimkan tidak tertampil di address bar. Kalau get, informasi yang kita tampilkan, kita submit akan tertampil di address bar. Address bar itu yang mana, Pak? Di sini. Jadi ketika kita klik, kalau dia menggunakan metode post, maka tidak ada apa-apa di sini, tidak muncul. Tapi kalau kita menggunakan get, ketika kita klik submit, akan muncul semuanya di sini. Muncul seperti apa sih, Pak? Akan muncul kalau kita mengklikkan nama kita, maka akan muncul nama kita. Akan muncul kalau misalnya kita membuat password, maka akan muncul password kita. Sehingga kalau kita menggunakan get lebih tidak aman karena bisa dilakukan hacking terhadap address bar kita, sehingga nanti bisa lebih bisa membobol akun-akun yang dibikin. Di seluruh web yang ada tidak ada yang menggunakan get untuk masalah privacy, jadi pasti menggunakannya post. Lah get digunakan untuk apa? Get digunakan untuk yang tidak ada masalah dengan keamanan, seperti itu. Oke.
Kita lanjutkan. Tadi pada ini akan melanjutkan menjadikan penjelasan ke proses tambah data. Jadi setelah ini selesai, ini kita masukkan semuanya ke bawah sampai di submit. Ini perlu tipe submit untuk mengirimkan jawaban-jawaban ini ya. Kemudian akan ditangkap oleh namanya proses tambah data. Kita cek, ini pada ini juga sudah bikin proses tambah data. Nah, ini proses tambah data cuma seperti ini aja. PHP filenya dia PHP buka, PHP tutup di sini. Kemudian kita includekan koneksi.php. Kita includekan koneksi.php. Jadi koneksi.php yang kemarin-kemarin kita bikin, kita includekan di file ini lagi tanpa kita ngetik codingnya lagi. Kemudian kita bikin variabel namanya nama ini. Dolar nama itu berarti kita buat variabel wadah namanya nama. Wadah ini akan menampung pos nama. Pos nama itu apa Pak? Pos nama itu adalah tambah data file di dalam tambah data yang dikirim ke proses tambah data. Ini ulang. File di dalam tambah data yang dikirim ke proses tambah data. Makanya di sini ada pos nama. Mana yang dikirim Pak? Ini. Namanya ini dari sini. Kalau misalnya berbeda tulisan gimana Pak? Kalau berbeda tulisan tidak akan diketahui. Kemudian dia dengan metode POST, karena kita menggunakan metodenya di sini POST, terkirim ke proses tambah data, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi di proses tambah data ini mendapatkan kiriman dari file tambah data yang nama filenya, yang nama variabelnya yang dikirim adalah nama dengan metode POST ke proses tambah data ini. Makanya di sini tulisannya $_post dalam kurung siku petik nama gitu. Kalau ini salah nanti akan tidak nyambung. Nama ini menggunakan name yang di sini. Menggunakan name yang di sini. Itu harus seperti itu. Kemudian di sini saya cek echo-nya. Maksudnya kalau ada error dia nanti akan memunculkan sebenarnya yang ditangkap siapa seperti itu. Kemudian echo BR untuk ganti baris. Hasilnya ini cuma sampai sini aja enggak apa-apa, cuma ini saya tambahkan sendiri untuk mengecek apabila ada error. Nama, prodi, IPK, penghasilan, prestasi, masing-masing posnya seperti ini. Prodi, IPK, penghasilan, prestasi ini sesuaikan dengan name-name yang ini. Ini name-nya prodi, kecil semua. Kalau P-nya besar, ia tidak akan dianggap name. Yang satu lagi IPK, penghasilan kecil semuanya, gitu ya. Sampai selesai sampai sini di baris 7 masih sama dengan atasnya. Kemudian kita bikin MySQL query. Ini adalah sintak untuk menginsert di sini. Insert into ke localhost gitu. Zaman sebelum ada PHP 5, maka ini menggunakannya MySQL saja. Sekarang karena sudah menjadi PHP 7, ketambahan i. Dan di sini ada dua argumen. Argumen yang pertama koneksi DB. DB ini dari mana Pak? DB ini ada di koneksi. Kita cek. Nah ini koneksi, ini file kita sendiri. Di sini ada variabel DB, new MySQL hostname, username, password, DB name. Ini variabel untuk konektivitas di koneksi.php. Maka ini dipanggil lagi di proses tambah data, dipanggil lagi untuk koneksinya yang mana sih? Yang ini seperti itu. Kalau ininya berubah, maka di sini harus berubah. Gitu ya. Nyambungnya ke sini. Kemudian di sini sintak MySQL-nya atau sintak database-nya ada di sini. Ini sampai sini. Insert into, masukkan ke peserta. Peserta itu tabel peserta di dalam localhost. Ini tabel peserta di dalam localhost ini ya. Kemudian apa yang dimasukkan? Nama, prodi, IPK, penghasilan, prestasi. Ini semua penulisannya mengikuti di dalam localhost karena kita mau masukkan ke dalam localhost. Kenapa kok ini enggak kecil semua, Pak? Karena di localhost saya di sini nama N-nya besar, P-nya besar. Harusnya ini kemarin saya bikin kecil-kecil, tapi ini setelah terlanjur besar ya saya bikin besar. Makanya di sini N-nya besar, P-nya besar. Ini merujuk ke localhost kita. Kalau kalian bikinnya kecil semua, ya berarti ini di sini kecil semuanya, gitu ya. Values atau nilai yang dimasukkan ke dalam kolom-kolom
ini itu dari mana? Nah, nilai yang dimasukkan dari folder nama, folder prodi, variabel nama itu yang mana Pak? Variabel nama itu variabel yang tadi habis digunakan untuk menangkap kiriman dari tambah data.php. Ini, yang ini. Ini kan tadi kan habis menangkap kiriman dari pos nama yang dikirim. Ini yang ngirim tambah data.php, ini file ini ditangkap di file proses tambah data dengan variabel nama. Kemudian ini yang akan dimasukkan ke MySQL. Nah, nanti pada ini saat kita ketemu di pembelajaran tatap muka akan pada ini ulangi lagi, karena yang seperti ini butuh ketemu langsung sebenarnya. Kalau menggunakan media ini mungkin ada learning loss yang kalian masih bingung, tapi saya nggak tahu. Jadi nanti akan kita perbaiki lagi saat kita ketemu nanti, gitu ya. Ini hanya digunakan untuk sementara waktu saja. Jadi values-nya adalah nama sesuai dengan ini variabel yang di sini, prodi sesuai ini, IPK sesuai yang di sini, penghasilan dan prestasi. Kalau ini salah ketik, ya nanti tidak akan masuk, gitu. Terakhir header location index.php. Jadi nanti setelah berhasil proses tambah data menginputkan datanya ke localhost, nanti akan didirect, dilanjutkan halamannya ke index.php kembali lagi, gitu Mas. Selesai, gitu toh ini. Tinggal kita coba lagi. Nah, setelah ini kita kan ini masih tambah data. Pada ini tadi bilang setelah ini submit selesai, nanti kita akan kembali ke index.php. Kita masukkan misalnya ngawur aja. Ini yang paling sederhana, belum kita tambahkan alerts misalnya seperti harus terisi, kemudian tidak boleh redundant dan lain-lain, belum kita tambahkan. Ini yang paling sederhana dulu biar kita pernah mencoba menginputkan data di aplikasi seperti ini, aplikasi yang kita bikin sendiri. Ini tambah data. Setelah ditambah data, dia nanti akan ke proses tambah data, kemudian akan didirect ke index.php. Jadi kalau kita klik submit, langsung ke sini index.php. Harusnya kita nggak bisa melihat setelah tambah data, nanti yang bekerja di belakang layar tanpa ada tampilan itu proses tambah data. Jadi aplikasi ini file ini itu nggak ada tampilannya. Memang dia bekerjanya itu di dalam layar ya, gitu ya, tidak terlihat gitu. Tapi dia akan terasa ketika kita lihat lagi indeks apakah benar sudah masuk. Ternyata sudah masuk, namanya tadi pada inputnya 12 seperti ini, gitu. Akan terlihat juga di localhost di sini. Ini kok belum Pak? Ini karena ini kita belum refresh. Setelah di refresh akan muncul semuanya. Ini urutannya sesuai dengan urutan inputan yang terakhir ini, gitu ya. Kita rapikan lagi yang di sini. Jadi seperti itu. Oke, ya kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita coba tambahkan di sini ada delete, kemudian edit. Nah, itu yang kita namai sebagai aplikasi CRUD. Create, read, update, delete. Itu aplikasi paling sederhana. Sampai sini itu kita sudah membuat aplikasi CRUD. Tinggal nanti di tabel perhitungan itu berarti kita akan menghitung setiap variabel yang ada. Nah, kita belum sampai ke tabel perhitungan. Nanti mungkin ada beberapa edit dalam inputan. Jadi ketika kita input, kita memasukkan data ke tabel peserta sekaligus memasukkan data ke tabel perhitungan. Karena nanti yang kita gunakan untuk menghitung bukan tabel peserta tapi tabel perhitungan sendiri. Itu mungkin hari ini yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti dicoba. Setelah dicoba nanti apabila sudah berhasil bisa dikirimkan di grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.